Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Selamat pagi anak-anakku semua. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sikap peduli. Akan tetapi sebelumnya marilah kita bersama panjatkan puji atau doa bersama demi keberkahan dan kelancaran pembelajaran kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Sikap peduli. Teman-teman atau anak-anak semua sudah tahu ya, sikap peduli. Peduli itu apa? Itu sudah tahu. Tapi kita akan bahas sedikit tentang peduli ini. Tujuan pembelajaran: setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengetahui serta memahami sikap peduli sesuai dengan implementasi Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3 dan mampu mengamalkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah dipelajari, difahami dan diamalkan ya. Ini bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya ini, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Fasholli lirabbika ya. Wanhar, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus nikmatnya. Jadi fokus materi kali ini yaitu pada kata wanhar, yaitu berkorbanlah ya. Selama ini kita tahu yang namanya kurban itu cuman di Idul Adha, nyembelih kambing ya. Sebenarnya itu cuman isyarat saja atau percontohan saja, akan tapi perintah kurban itu atau perintah berkorban atau memberi kepada orang lain itu sebenarnya tidak hanya di Idul Adha saja. Nah, itu cuman momen yang digunakan untuk mencontohkan melalui Rasulnya Nabi Ibrahim, yaitu pada saat Idul Adha ya. Jadi intinya ya, pokok dari perintah itu adalah agar kita saling peduli ya, peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Selanjutnya, manfaat sikap peduli. Jadi kenapa kita harus peduli itu karena alasan-alasan tertentu ya. Satu ya, sikap peduli akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi jika seseorang itu bisa peduli terhadap sesama atau terhadap lingkungan sekitar, maka otomatis kita akan selalu memiliki rasa kasih sayang yang tinggi ya, kepada sesama maupun lingkungan.
Yang kedua, menumbuhkan rasa toleransi. Toleransi antar sesama. Jadi seorang yang peduli itu nanti akan mempunyai rasa toleransi, ya. Kebetulan kita suka muter musik misalkan, tapi kita peduli sama tetangga yang mungkin ada yang tidak suka musik, maka kita muternya pelan-pelan saja, ya. Contohnya seperti itu. Itu namanya menumbuhkan rasa toleransi. Kemudian menumbuhkan sikap positif. Jadi orang yang peduli itu nanti sikapnya akan positif terus. Karena apa? Karena setiap yang akan dilakukan akan selalu ada pertimbangan untuk orang lain dan alam sekitar. Oh, nek saya buang sampah di sini nanti bikin banjir enggak? Oh, nek saya buang sampah di sana nanti merusak pemandangan enggak? Oh, nek saya nyabut tanaman nanti mengganggu kesegaran lingkungan enggak? Kan gitu, ya. Itu makanya yang dilakukan selalu sikap positif yang tidak merugikan orang lain dan bermanfaat, ya. Selanjutnya, manfaat peduli yaitu mengurangi rasa egois, ya. Jadi kalau orang itu sikap pedulinya ada, dia tidak akan egois, ya. Tidak akan sakarpe dhewe kalau bahasa Jawanya. Jadi apapun yang dilakukan selalu ada pertimbangan untuk orang lain, merugikan atau tidak, bikin orang lain tidak nyaman atau tidak, itu selalu ada pertimbangannya. Kemudian, nah, jika kita tidak ada sikap peduli, nah, lalu apa yang akan terjadi? Nah, perhatikan ya. Jika kepedulian itu tidak kita jaga bersama, maka pertama akan terjadi pertengkaran di mana dimanapun kita berada, pasti kita akan selalu dihadapkan pada pertengkaran. Karena apa? Orang yang tidak peduli, dia tidak akan memperhitungkan kesusahan orang lain, ya. Wes pokok men aku seneng, wes pokok men aku karep gitu, ya. Pokok men saya mau, ya udah saya lakukan. Tidak ada pertimbangan orang lain. Makanya nanti orang lain merasa tersinggung dan dia tidak akan terima dan akan bertengkar dengan kita. Begitu, ya. Selanjutnya akan terjadi kerusakan di mana. Nah, jadi ini biasanya berhubungan dengan alam. Orang yang tidak peduli akan melakukan suatu atau hal-hal yang tidak diperhitungkan. Contoh tadi, membuang sampah sembarangan, ya, mematahkan daun sembarangan, menaruh batu sembarangan, ya, sampai kadang apa yang dilakukan merugikan orang lain, ya. Makan pisang kulitnya dilempar ke jalan, ya. Banyak itu sering dijumpai. Akhirnya ada motor di belakangnya menginjak dan terpeleset lalu jatuh. Itu kan merugikan, ya. Nah, jadi kerusakan akan terjadi di mana-mana. Mungkin yang buang sampah sembarangan akan mengakibatkan kali-kali tersumbat dan banjir kemana-mana. Kalau pas hujan di jalan tergenangan air, ya kan? Genangan air di mana-mana itu akibat dari ketidakpedulian kita, ya. Selanjutnya, tidak ada ketenangan, keamanan dan kenyamanan. Nah, jadi dimanapun berada kita tidak akan tenang kalau kita tidak ada sama-sama saling peduli, ya. Kita
Mungkin kalau ada yang sudah bisa dan boleh naik motor ya, lewat kampung orang ya, masuk kampung orang, suaranya di blayer-blayer ya, sampai orang lain itu merasa terganggu ya. Ada yang digas sampai larinya kencang sekali padahal di tengah kampung. Nah, makanya itu tidak membuat orang lain nyaman ya. Sama ketika kita menjadi penghuni suatu kampung, ada yang naik motor suaranya keras atau kecepatannya tinggi, merasa terganggu dan tidak nyaman ya. Tidak ada ketenangan, tidak ada keamanan. Termasuk keamanan itu kadang bisa nyerempet, kadang bisa nyenggol ya. Yang jelas tidak ada keamanan dan kenyamanan gitu ya. Jadi mari kita jaga bersama-sama, mari kita pelihara sikap peduli ini secara bersama-sama, dan kita antar teman, antar tetangga saling mengingatkan ya. Ketika kita di rumah punya sayur misalkan ya, nggak apa-apa, hanya sebatas, walaupun hanya sebatas sayur, kita punya sayur terong, ya udah tetangga itu ditanya mau nggak dikasih gitu. Kalau mau ya kasih ya, sebagian kita makan sendiri, sebagian kita kasihkan tetangga ya. Sayur bayam, sayur kubis, apa saja, nanti kalau sudah masak dan dimakan sebagian lagi dikasihkan tetangga. Itu bentuk kecil dari kepedulian kita terhadap tetangga. Mungkin itu akan lebih membuat kebersamaan kita antar bertetangga itu menjadi harmonis dan indah ya. Cukup sekian dari Pak Boy, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.